Oke, itu sederhana ya. Sederhana di sini artinya tidak ada variasi atau sedikit variasinya, ya. Nah, sebaliknya lawannya sederhana ini adalah kompleks. Nah, kompleks ini sangat banyak variasi. Ya. Variasi di sini bisa saja karena perbedaan antar SIM, ya, antar titik bor yang satu sama yang lain, tebal SIM atau tebal lapisan batu baranya itu sangat bervariasi. Misalnya titik bor di sini tebalnya 5 meter, terus titik bor yang lain di dekatnya itu tebalnya cuma setengah meter misalnya. Ini kan variasinya lumayan besar, ya. Jadi itu. Jadi kompleks ini artinya banyak variasi, ya, dari ketebalan, ya, dari ketebalan SIM-nya. Nah, kemudian kesinambungan juga, ya. Ini cuma berjarak berapa meter saja SIM-nya sudah sangat berbeda ketebalannya. Ini sama saja dengan kompleks artinya, ya. Artinya tidak seragam begitu, ya, tidak seragam, banyak variasi. Ada juga percabangan, ya. Percabangan kalau ada SIM juga yang bercabang, ya, tentunya ini adalah masuk dalam kategori kompleks. Ya, pokoknya dia lawannya kondisi geologi sederhana, ya, lawannya sederhana. Ya, itu kompleks. Ini ya bisa saja karena banyak sesarnya juga, ya, banyak sesar, banyak lipatan di daerah itu, ya, atau topografinya yang curam, ya, kemiringannya yang curam, kemudian variasi kualitasnya yang sangat bervariasi, ya, itu semua yang bisa mempengaruhi kondisi geologi dari suatu daerah, ya. Itu. Jadi semakin kompleks, semakin banyak variasinya, maka dikategorikan ke dalam kondisi geologi kompleks. Nah, sedangkan moderat ini dia yang sedang-sedang, yang sederhana, gitu, ya, sederhana. Pokoknya dia peralihan, tengah-tengah dari kondisi geologi sederhana dan kompleks. Ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya di SNI ini sudah dibagi, ya, sudah dibagi berdasarkan kondisi geologi, ya. Jadi untuk spasi bor, ya, untuk spasi bor 500 meter ini, ya, ini sudah masuk kategori terukur ketika dia kondisi geologinya adalah sederhana, ya. Ingat, ya, kalau sudah masuk spasi bor 500 meter berarti nanti cadangannya itu sudah bisa kita katakan sumber dayanya sudah bisa kita katakan sebagai sumber daya terukur. Nah, kalau tertunjuk, ya, dia lebih tinggi lagi, lebih renggang lagi spasinya. Dia dari 500 sampai dengan 1000 meter. Ya. Nah, sedangkan yang tereka ini lebih jauh lagi, ya. Ini sudah 1 kilo sampai 1,5 kilo. Ya, ingat, ini untuk kondisi yang sederhana. Ya, artinya tidak ada variasi di situ. Tingkat homogenitas, ya, keseragamannya itu lebih besar. Ya, itu. Nah, kalau kompleks di sini justru lebih kecil sekali, ya. Jadi dia untuk kompleks ini bisa baru dikatakan sumber daya terukur ketika spasi bornya itu, jarak antar titik bornya itu sudah 100 meter, ya, maksimal 100 meter. Nah, itu yang terukur. Tertunjuk dia malah 100 meter sampai 200 meter. Sedangkan tereka dari 200 meter sampai dengan 400 meter. Ya, kenapa lebih dekat begini spasinya baru dikatakan dia terukur gitu? Karena banyak variasinya, ya. Sekali lagi tadi karena kondisi geologi yang kompleks ini banyak sekali variasi. Ya, sehingga titik bor itu harus lebih dirapatkan. Ya, biar kita lebih yakin gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini pembagian dari sumber daya, klasifikasi sumber daya berdasarkan jarak antar titik bor, ya, spasi bor. Ya, sekali lagi sederhana ini untuk kondisi geologi sederhana baru bisa dikatakan terukur ketika spasi antar titik bornya itu 500 meter. Ya, sedangkan kompleks dia lebih kecil, ya, 100 meter. Ya, itu, ya. Oke, saya lanjut. Ya, sekarang kita masuk di ini pembahasan terakhir, ya. Ini proses pemodelan dan perhitungan sumber daya dan cadangan. Nah, untuk memodelkan sumber daya atau cadangan kita, hal yang pertama kita lakukan adalah biasanya kita itu kalau kita disuruh eksplorasi suatu daerah, biasanya dikasih dulu IUP-nya, ya. Wilayah izin usaha pertambangan, ya. Ya, ini IUP-nya seperti ini biasanya. Ya, biasanya itu kita dikasih saja titik-titik koordinat. Koordinatnya dari sekian sampai sekian. Sekian sampai sekian, ya. Nanti kelihatan kita plot di peta, oh ternyata daerahnya di sini. Ya, seperti itu biasanya. Jadi nanti ada batas IUP begitu, ya, ada batas IUP. Nah, ini seperti ini misalnya. Setelah kita plot, oh ternyata daerahnya di sini ternyata, ya. Nah, setelah sudah ada seperti itu, sudah ada batas IUP seperti itu, kita langsung survei ke lapangan, ya. Langsung survei ke lapangan untuk melakukan pemetaan geologi, ya. Jadi di daerah kita itu kita petakan dulu kira-kira
batuan yang ada di daerah kita itu batuan apa saja. Kalau kita target tadi batu bara, ya berarti kita harus cari batuan yang membawa batu bara, ya, atau batuan yang menjadi host dari batu bara. Ya, batuan host batu bara adalah batu sedimen, batuan sedimen ya. Jadi kita harus cari formasi yang membawa lapisan batu bara, nah, seperti itu. Ya, jadi tinggal kita petakan ya. Biasanya dalam IUP kita itu nanti kita petakan. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada. Jadi misalnya daerah target kita ya, berarti targetnya kita cuma di daerah sini saja ya, karena target kita tadi batu bara. Ya, jadi yang hijau saja ini yang menjadi target kita. Ya, setelah kita lakukan survei langsung ke lapangan, kita petakan ya, sehingga keluar hasilnya seperti ini. Ya, jadi sekali lagi target kita hanya daerah yang hijau ini saja. Oke. Nah, setelah kita bisa golongkan begini daerahnya menjadi beberapa jenis batuan ya, begitu. Nah, kita harus lihat juga aspek-aspek geologi dan geomorfologi. Ya, dalam hal ini adalah sungai ya, sungai. Nah, biasanya orang eksplorasi itu main-mainnya di sungai begitu. Kenapa sungai? Ya karena di sungai itu lebih mudah kita temukan singkapan batu bara, atau lebih mudah kita temukan singkapan batuan. Ya, biasanya kalau kita ke sungai itu banyak singkapan yang kita temukan, singkapan batuan ya. Dan juga di sungai itu biasanya akan banyak material-material terendapkan begitu. Ya, sehingga di sungai kita bisa temukan. Ya, kalau kita cari emas, biasanya emas itu adanya di sungai, ya, terendapkan di sungai, atau batu bara juga. Ya, seperti itu. Jadi biasanya targetnya juga kita setelah kita tentukan daerah IUP-nya, jenis batuannya di dalam satu IUP itu, kita telusuri dulu sungainya ya. Kita cari dulu sungainya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, biasanya setelah kita petakan sungainya, ya kita ambil sampel di sekitar sungai itu, ambil sampel, atau kita bisa lakukan test pit ya, test pit atau trenching. Ya. Yang membuat parit uji atau sumur uji di sekitar sungai. Seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngambil sampel. Supaya kita bisa ngambil sampel di situ. Atau juga mungkin kita bisa ngebor. Ya, kita lakukan pemboran di titik-titik tertentu yang sudah kita desain ya. Ya, seperti itu. Ini ya. Ya, jadi kita bisa lakukan kombinasi antara ngambil sampel dan juga membuat test pit ya, test pit atau trenching. Ya. Trenching di beberapa titik ya, atau di dekat-dekat sungai ya, seperti itu biasanya kegiatannya. Oke ya, atau juga kita bisa padukan dengan kegiatan pemboran ya. Jadi di samping test pit atau trenching yang kita buat, kita bisa lakukan juga pemboran di situ. Nah, acuannya dari situ, dari data ini baru nanti kita korelasikan ya. Misalnya dari trenching tadi kita korelasikan hasil antar trenching kita itu, nanti akan kelihatan crop line untuk setiap SIM-nya itu nanti di daerah sini. Misalnya ini ya, ini SIM untuk SIM pertama ya, crop line untuk SIM pertama, yang ini untuk SIM kedua, dan yang ini untuk SIM ketiga. Misalnya seperti ini dikorelasi dari hasil trenching ya, atau test pit atau pemboran yang kita sudah lakukan. Ya, seperti itu. Ini ya masih sama. Jadi kita juga bisa lakukan infill drilling atau pemboran tambahan ya, untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan kita ya, seperti itu. Jadi biasanya di tengah-tengahnya antara trenching atau test pit dan titik bor itu biasanya kita tambah lagi satu titik di tengah, itu supaya lebih yakin kita. Ya, seperti itu. Nah, ini setelah dimodelkan ya, keluar nanti ini berupa topografi ataupun model endapannya, model dari SIM-nya. Ya, baru kita bisa tentukan kira-kira metode perhitungan cadangannya seperti ini, gitu. Atau metode perhitungan sumber daya nanti seperti ini. Gitu. Jadi dasarnya dari situ, dasarnya kita dari situ tadi ya, dari data-data test pit, data trenching ataupun data pemboran yang telah kita lakukan, ya seperti itu. Nah, ini sampai dia bisa tentukan kira-kira batas daerah yang potensial itu ada sampai di mana saja, itu sudah bisa kita tentukan dari data-data yang tadi saya sampaikan ya. Acuannya memang di situ ya. Saya kira itu demikian, semoga ini bisa menambah manfaat buat kalian.